Good day in my life. Hari ini aku ditemani suami mau belanja ke pasar. Sayuran di rumah udah pada habis. Kita mau belanja kebutuhan dapur, mau belanja ikan. Nah, ini ada ikan betok. Suami lagi masih hidup dan masih seger, jadi beli ikan betok deh. Dan terus ini kita mau belanja ayam di sini. Terus juga kita mau cari-cari sayuran, bawang, cabai, dan lain-lain. Di sini serba ada ya, Bunda. Di sini bermacam-macam, ada sayuran, ada cabai, dan kita lagi nyari sayuran. Seger-seger banget sayurannya, tapi kita lagi nyari sawi ini. Dan akhirnya kita mencari timun di tempat toko lain, dan ini kayaknya timunnya masih seger banget. Kata suami ini bagus karena untuk menurunkan darah, dan mama mertua itu suka timun, jadi ya kita beli deh. Dan suami bilang beli daun katu karena dia suka yang namanya bening-bening, jadi kita beli 2 daun katu nanti biar dimasak yang sayur bening, dan timunnya untuk lalapan. Dan di sini kita beli toge juga 1/2 kilo karena suka banget sama toge. Dan di sini kita belanja toge, daun katu, timun, dan lain-lain. Dan kata suami, iya itu ada sawi nggak, katanya gitu. Oh ya udah, ada sawi. Tapi ini kayaknya nggak bagus deh sawinya, jadi ya nanti aja kita cari tempat lain. Oh ya udah, kata kayak gitu. Dan ini ada cabai juga di sekitarnya. Akhirnya kita beli cabainya bagus-bagus banget, kayaknya baru petik deh. Ini pasarnya di pasar kebun kopi, karena kan kita belanja udah siang. Nah, jadi kalau di sini siang pun di sini masih ramai, tempat belanjaannya tuh masih ramai. Dan ini kita udah pulang dari pasar. Ini kita beli daun katu 2, beli toge 1/2 kilo, dan beli timun 3 biji. Di sini kita juga beli sawi. Guys, suami katanya pengen masak sawi campur toge. Dan ini sawinya, sawi manis. Kita beli cabai rawit karena cabai rawit di rumah udah pada habis ya, Bun. Ya, inilah belanjaannya hari ini. Dan ini kita juga ada beli ikan tadi, ikan betok, karena stok di kulkas juga masih ada ikan, jadi kita beli ikan betok aja hari ini. Kita beli mangga, labu siam. Ini mangganya lagi murah, jadi ya beli banyak sih karena suami suka banget buah-buahan. Kita beli tomat merah, tomat hijau, semuanya kita beli. Dan ini kita juga beli terong karena di rumah suka banget sama sambal terong. Ini cabai merah, cabai rawit, cabai hijau kita beli di sini. Karena cabainya waktu itu lagi mahal, jadi kita belinya 1/4 aja ya, Bon. Nah, ini tomat, ini labu siam, mangga. Ya, kita jajarin dulu, nanti setelah itu baru nanti akan dibersihin. Dan ini toge saya beli 1/2 kilo. Dan inilah hasil belanjaan hari ini. Lumayan lah ngabisin uang 200 juga kayak gini aja, karena ya sekali seminggu belanja kayak gini, karena kan stok di kulkas sudah pada habis tuh untuk masakan. Jadi ya kita sekalian aja belanja di pasar yang banyak. Dan ini kan betok. Nah, ini sawi kita pisahin ya, Bunda, antara antara batangnya sama daunnya. Jadi yang dimasuk duluan itu nanti batangnya, nanti setelah itu baru daunnya. Jadi kita pisahin pas motongnya antara batangnya dan daunnya, karena kalau misalkan kita masak batangnya
daunnya itu kan cepet tuh masaknya, nah batangnya kan agak lama. Jadi yang kita masak duluan itu biasanya batangnya dulu, setelah itu baru daunnya. Dan ini kita lagi bersih-bersihin sawinya, lumayan masih segar-segar banget ini sawinya. Ini kita potong-potong ya bunda, kita pisahin nih mana daun mana batang, karena kalau misalkan batangnya ini kan masanya agak lama, jadi ya emang harus dipisah. Jadi kita pisahin daun dan batang. Nah biasanya sih kalau batangnya ini itu dimasak duluan, sedangkan daunnya itu nanti kalau misalnya batang udah agak lembut baru tuh daunnya dimasukin. Oke, mentilin sawinya udah selesai. Sekarang waktunya kupas terong. Dan ini terong kita beli berapa ya tadi, seperempat atau setengah kilo ya, sekitar itulah ya. Kita beli karena pengen masak cabai hijau dicampur terong. Dan ini enak banget, cabai hijau dicampur terong campur ikan. Nah ini oke, kita juga beli daun katu ya. Daun katu ini adalah kesukaan suami katanya. Kalau makan daun katu itu bisa untuk ngobatin paris dalam katanya gitu. Jadi setiap kalau misalkan ke pasar itu pasti selalu namanya beli daun katu itu nggak pernah ketinggalan, pokoknya selalu ada daun katu itu. Nah ini kita petil-petilin, kita petil-petilin nih, karena kalau daun katu ini nih katanya bagus bang buat kesehatan, katanya ngobatin panas dalam. Ini kita ada nyoba sih nanam di dekat rumah daun katunya, kadang ada yang hidup ada yang enggak, cuman kebanyakan enggak deh. Jadi pokoknya kalau misalkan setiap ke pasar pasti kita selalu beli gitu. Dan ini pun kalau mau mencari daun katu ini itu tuh harus pagi banget baru dapet. Tapi kalau misalkan udah siang, misalnya kitanya ke pasar, ya kadang dapet kadang enggak, ya untung-untungan juga sih. Kalau emang ada ya dapet, kalau memang enggak ya enggak, ya gitu. Nah ini kita petilin dulu, nanti setelah kita petilin nanti kita taruh di kulkas, kita masukin kayak ada wadah gitu. Sebenarnya sih kalau kita metilin sayurnya dari sekarang itu tuh lebih cepet, kalau kita masaknya lebih efisien gitu, karena kan sayurannya udah kita petilin. Jadi kita kalau masak itu tinggal ambil aja. Yang tadinya waktunya bisa 1 jam, nanti kalau kita sudah metilin sayurnya, udah siapin barang-barang yang mau dimasakinya, itu lebih cepat kita masak, dan itulah efisien waktunya. Nah ini kita masukin ke plastik, jadi kalau misalkan nanti kita mau masak itu tinggal diambil aja gitu. Dan ini masih ada sedikit sisa terong, kayaknya terongnya ini mau aku masak semua deh, mau disambal cabai hijau campur ikan, karena di sini enak kalau terong disambal. Dan ini jagung manis besar-besar banget. Ini biasanya sih jagung ini kalau enaknya tuh dibuat sayur asem atau dicampur untuk bening, sayur bening gitu. Biasanya sih aku campur daun katu ataupun kalau mau bikin sayur asem gitu. Dan ini rawit cabai rawit di sini saya beli sekitar 1 ons, karena di rumah kan nggak banyak yang begitu suka pedas, jadi belinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini kita petil-petilin. Jadi kalau misalkan cabenya udah dipetilin itu kan nanti masaknya enak, tinggal ambil aja. Dan biasanya sih kalau cabai rawit ini kita tuh suka kadang buat cukup pempek, kadang juga untuk masak. Tapi kalau masak sih paling yang dipakai cabainya cuma sedikit, 5 atau 6 biji gitu, nggak begitu banyak, karena kan di rumah itu
nggak bisa makan pedas gitu. Ini tempatnya kita masukin. Nah ini udah selesai, ini tinggal kita metilin untuk cabai hijau. Nah cabai hijaunya ini kebetulan tadi udah beli 2 ons sih. Nah nanti dari cabai hijau ini kita mau campurin tuh, kita mau campurin dengan terong sama ikan tadi. Nah terus tapi ini digiling kasar ya ampun, karena di sini kalau cabai hijau ini kan nggak terlalu pedes ya, sama kayak cabai merah. Nah jadi kalaupun kita mau pedes itu kita tambahin tuh, kadang ada cabai rawitnya ada 5 biji atau 6 biji campur cabai hijau, biar terasa tuh pedesnya. Dan ini kita lagi mutilin bawang untuk dicampur dengan cabai hijau di sini gitu. Bawang merah, bawang putih, nanti ditambah juga dengan tomat hijau, pokoknya serba hijau lah, namanya juga kan mau bikin sambal cabai hijau, jadi harus ya hijau-hijau, kecuali bawang merah bawang putih ya enggak hijau. Jadi ini kita kupasin dulu bawangnya, sambil cerita-cerita lah sama orang di rumah. Ada mama juga sih di dekat aku, cerita-cerita gitu. Dan ini hampir selesai, sangat efisien sekali. Kadang kalau misalkan misalnya udah nyiapin sayuran, udah dipotong, cabai bawang merah bawang putihnya udah di kupas, itu tuh masak tuh lebih cepet gitu. Nah jadi nggak perlu nunggu lagi ngupasin bawang, metirin saya tuh nggak perlu kalau misalnya gitu udah disiapin. Makanya kadang kalau udah belanja itu, kadang abis belanja itu udah langsung bersihin itu ikannya, langsung bersihin tuh sayurnya, kupasin bawangnya, cabenya gitu. Jadi itu lebih menghemat kalau kita masak gitu. Nah ini ada juga cabai merah, karena di sini kan ada mangga tuh, enak banget kayaknya, jadi pengen buat sambal mentah campur mangga, kayaknya enak gitu. Nah ini udah selesai. Oke, sekarang saatnya giling sambal mentah. Giling sambal mentah campur mangga. Oke, kita giling, pokoknya kita giling lah ya, ya yang pokoknya yang enak. Ini emang enak sih kalau menurut aku, namanya sambal mangga. Oke, kita giling, pokoknya kita giling deh. Oke, ini udah selesai sama mangganya, dan waktunya giling cabai hijau. Ini cabai hijau, kita kasih bumbu-bumbuannya itu seperti gula, garam, penyedap. Udah habis itu kita giling, pokoknya dia buat nggak usah halus banget sih, yang penting dihancur, giling kasar aja, yang penting dihancur. Oke, ini kita giling. Ini cabai hijau, tomat hijau, cuman bawang merah bawang putihnya aja yang beda warna. Dan ini dibantu sama mama sih masak. Mama goreng-goreng di atas tuh, goreng-goreng ikan. Nah aku sih bantu giling cabai hijau, buat sambal mangga itu sih. Nih giling. Nanti kalau udah selesai giling baru tuh nanti dicampur dengan ikan, dicampur dengan terong, pokoknya enak banget deh namanya cabai hijau. Emang beda sih kalau misalkan kita giling dengan kita blender, katanya sih lebih enak kalau kita giling sendiri gitu. Oke, ini mama nih bantu dia
goreng-goreng ikan, karena ya kan saling membantu lah di rumah, nggak ada yang ibaratnya uh, dibiarin aja gitu. Pasti kalau di rumah saling membantu, kalau masak, kalau nyuci piring, pokoknya tuh ada yang bantuin gitu, nah nggak sendirian. Pokoknya alhamdulillah enak deh, ada orang tua yang bantuin, kadang suami juga bantuin. Pokoknya tuh kita tuh nggak terlalu apa ya, katanya biar cepat selesai gitu, makanya dibantuin gitu. Udah mas, ini biar aku aja. Oh, yaudah ini katanya gitu. Yaudah deh, akhirnya aku bantuin goreng-goreng ikan nih. Suami bantuin cuci piring, dan ini aku lagi goreng-goreng ikan, goreng-goreng terong. Nih suami bantuin di sini deh, biar dibantuin. Alhamdulillah ya, kita di rumah ini saling membantu, jadi kita kalau ada kerjaan tuh cepet gitu. Nah, dan walaupun kita lagi masa-masa itu juga tetap harus bersih-bersih. Nah, ini kita goreng-goreng. Oke, minyaknya kurang, kita tambahin sedikit, kita goreng-goreng lagi. Pokoknya di sini kita goreng-goreng sampai matang. Pokoknya di sini tuh kalau masak tuh ada yang bantuin sih, enaknya itu. Alhamdulillah. Terus sambil cerita-cerita sama suami, sama mama mertua, ya cerita-cerita yang inilah yang bikin, ada aja yang bikin lucu gitu. Tapi yang sambil masak gitu. Dan ini kayaknya bumbu-bumbunya ada yang kurang deh. Oke, mari kita kasih bumbu. Ada gula, garam, ada penyedap rasa, di sini macam-macam. Dan kayaknya udah pas rasanya. Dan ini tinggal disalin ke mangkok cabenya, dan itu baru dicemplungin tuh terong, ikan, baru kita buat sambalnya. Oke, ini udah selesai dan saatnya kita salin ke mangkok karena masakannya udah selesai. Oke, ini kita cuci. Habis itu sudah dicuci, ini waktunya untuk masak yang lain, tapi ini cuci dulu ya biar bersih gitu. Dan sambil-sambil cuci piring. Oke, ini sambil-sambil kita salin-salin lah ikan-ikannya, piring kotornya dikumpulin di situ. Dan ini kualinya udah selesai, udah dibersihkan. Nih, kita keringin dulu ya pakai api, kita goseng. Pokoknya ini kan masih ada air sedikit tuh, jadi kan ya harus dipanasin dulu biar airnya mengering. Oke, ini udah ngering, tinggal kita masukin minyak, terus hidupin api. Dan oke, ini udah panas, masukin bawang merah, bawang putih, cabai, terus kita masukin nanti tomat. Oke, perlahan-lahan ya. Ini kita goseng, tomatnya udah masuk, kita goseng pokoknya sampai layu. Dan ini kita tunggu aja, goseng. Nah, terus kita masukin batang-batang daun-daunnya dulu ya, karena kan batang-batangnya kan agak lama tuh. Masaknya, jadi ya diduluin gitu. Nih, kita apinya sedang aja ya, jangan besar, nanti kalau kebesaran gosong lagi. Oke, ini kita cuci, tutup kualinya. Nanti akan kita tutupin ke kualinya biar dia cepat mateng kalau misalnya ditutup. Oke, nih sambil kita bersih. Pokoknya walaupun kita masak-masak itu kita harus selalu bersih, nggak boleh kotor-kotor ya di dapur. Nih kita lap-lapin, pokoknya harus selalu bersih kalau di rumah itu.
karena suami itu suka namanya kebersihan. Pokoknya walaupun masak sebanyak apapun itu harus selalu bersih, jangan berantakan gitu. Oke, kita goseng dan ini mama dia ada naruh apa itu nggak tahu di bawah itu. Udah biarin aja. Nah, ini kita goseng. Ups, mari kita kasih garam, gula, penyedap rasa, bumbu-bumbunya. Baru sudah itu baru kita aduk. Nah, ini pokoknya biar dia merata rasanya itu. Oke, kita aduk. Ini request suami, katanya dia pengen banget makan sawi dicampur toge. Ya udah kita masak nih hari ini. Oke, kita goseng sambil dia nunggunya layu. Pokoknya itu harus diaduk-aduk terus gitu biar bawahnya itu nggak gosong. Oke, kita goseng terus ya. Ini kita goseng. Oke, kita cicip rasa. Ternyata kuahnya nggak ada. Oke, kita ambil air dulu segelas, tuh kita masukin biar dia ada kuah-kuahnya sedikit sih. Oke, kita goseng. Kita pokoknya kita masak gitu deh. Alhamdulillah ya, suami bisa bantuin juga sih, walaupun cuman nyuci piring, tapi ya alhamdulillah dibantuin. Oke, ini udah selesai perbumbuan. Mari kita tutup dan kita bereskan. Oke, ini udah selesai. Oke, kita lap biar selalu bersih. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. Sudah layu belum? Goseng lagi dan terus digoseng. Pokoknya sampai dia masak. Kita cicip, kayaknya kurang air deh. Tambahin lagi lah sedikit. Oke, kita tambahin lagi biar ada kuah-kuahnya sedikit sih, jangan kering banget ya, karena di rumah itu tuh suka sayuran yang ada kuah. Oke, ini ciciknya kayaknya udah pas, tapi kayaknya airnya nggak ada kuahnya deh, kayaknya kekeringan. Oke, kita tambah sedikit lagi. Oke, ini sudah kayaknya udah pas deh. Kita goseng lagi, bumbunya juga udah pas. Oke, kita tutup dan kita tinggal nunggu layunya aja lagi. Tinggal kita goseng lagi sampai dia mateng dan layu. Terus digoseng. Terus kita diamin sebentar biar dia nanti bisa cepat mateng. Kalau ditutup itu biasanya makanan itu cepet banget matengnya gitu. Oke, ini udah selesai. Ini dia hasilnya, udah selesai. Ada sambal cabai hijau campur terong, ada sayur sawi campur toge. Alhamdulillah ya.